Fadlizon ini memang aneh bin ajaib. Orang ini sukses merawat kedengkian dan kebencian hatinya untuk selalu melakukan kritik secara sinis kepada Presiden Jokowi. Kata Sekjen Partai Gerindra, Prabowo marah besar dan menegur Fadlizon dalam kaitan ini. Karena mungkin dianggap terlalu nyinyir, tidak elok, tidak pantas. Pertama, saya mengundang Bung Fadlizon, datanglah ke Sintang. Jadi Presiden tentu punya tugas yang banyak sekali. Ya Fadlizon boleh juga lah datang ke sini kan wakil rakyat juga gitu. Jadi jangan memanfaatkan Sintang ini untuk mencari popularitas politik untuk Bung Fadlizon. Apalagi sekarang beliau kan adalah bagian dari Partai Gerindra. Prabowo menegur Fadlizon karena sentil Jokowi soal Sintang. Tweet-tweet Fadlizon selalu menentang kebijakan Jokowi sebagai satu usaha supaya kelompok garis keras ini ejakulasi. Fadlizon mencoba menyindir Jokowi dengan kasus banjir di Sintang. Dikabarkan oleh media mendapat teguran keras dari Prabowo sendiri. Beranikah Prabowo memecat Fadlizon yang selama ini selalu bikin masalah? Jangan cuma lempar handphone aja Pak, tapi bertindaklah lebih tegas kalau komit ke pemerintahan Jokowi. Kerusakan catchment area daerah tangkapan hujan yang sudah berpuluh-puluh tahun, dan itu yang harus kita hentikan. Karena memang masalah utamanya ada di situ. Hingga Kapuas meluber karena daerah tangkapan hujannya rusak, itu yang ingin kita perbaiki. Ya, nanti akan mulai mungkin tahun depan kita bangun nursery, persemaian, kemudian ada penghijauan kembali. Soal Sintang tersebut tidak mewakili partai atau fraksi. Usai ditegur Prabowo akibat sindir Jokowi, kabar terkini Fadlizon terungkap. Setelah seminggu lamanya anggota DPR dari fraksi Gerindra Fadlizon ditegur Ketua Umum Gerindranya Prabowo Subianto akibat sindir Presiden Jokowi. Lantas bagaimana kabar Fadlizon saat ini? Said Didu, salah satu rekan Fadlizon, yang mengaku sempat berkomunikasi dengan Fadlizon. Ia mengatakan Fadlizon dalam kondisi baik-baik saja. Saya hanya komunikasi lewat WA dan hanya menanyakan keadaan yang bersangkutan, ya beliau katakan baik-baik saja, kata Said Didu. Said Didu juga mengatakan isi percakapannya dengan Fadlizon lewat aplikasi perpesanan itu hanya seputar menanyakan kabar. Kepada Said Didu, Fadlizon mengaku akan tetap semangat. Diketahui pula bahwa diamnya Fadlizon bermula ketika dirinya menyindir terkait banjir Sintang saat Presiden Jokowi tengah menjajal langsung sirkuit Mandalika di kawasan ekonomi khusus atau KEK Mandalika, Lombok Tengah, NTB. Sindiran itu pun berujung teguran dari Partai Gerindra. Bahkan Ketua Umum Gerindra sendiri, Prabowo Subianto, yang menegur Fadlizon karena aksi menyindir Jokowi, dilansir dari detik.com pada Minggu 21 November kemarin. Semenjak saat itulah Fadlizon yang biasa aktif menyuarakan kritik baik langsung maupun lewat media sosial terdiam. Fadlizon terlihat terakhir kali mencuit pada 13 November atau bertepatan sebelum dirinya mendapatkan teguran. Kala itu dia membalas berita dengan mencuit deforestasi itu nyata. Saat itu juga Fadlizon sempat meretweet sebuah unggahan netizen tentang teroris Lampung. Fadlizon pun seolah lenyap di telan bumi. Biasanya kalau kalian rajin melirik akun Twitternya, maka cuitannya pun cukup banyak dalam sehari, tapi sampai saat ini tidak ada update cuitan terbaru. Postingan terakhir adalah tanggal 13 November lalu, artinya sudah seminggu ini Fadlizon tidak membuat cuitan khas nyinyirannya. Ini bukan rahasia lagi karena banyak yang mengaitkan itu dengan cuitannya yang menyindir Presiden Jokowi yang menjajal sirkuit Mandalika. Dia meminta Jokowi untuk melirik banjir parah di Sintang, akibatnya dia dikecam banyak pihak. PDIP sendiri menyindir Fadli yang hanya bisa mengkritik tanpa berbuat apa-apa. Gerindra juga dikabarkan sudah menegurnya. Akan tetapi yang menjadi puncak dari semua itu adalah teguran dari Prabowo. Ada banyak versi kenapa Prabowo menegur Fadlizon, padahal selama ini Fadli seolah ditelantarkan dan dibiarkan teriak seenak jidatnya. Ada yang mengatakan ini karena cuitan sindir Presiden soal banjir Sintang. Ada juga yang menduga terkait dengan cuitan deforestasi, di mana Fadli menyebut jika deforestasi itu nyata. Apalagi kita tahu terjadi perseteruan antara Greenpeace dengan KLHK terkait isu ini. Ada juga yang menduga ini karena cuitan Fadli yang menyindir Puan saat menanam padi dan hujan-hujanan.
Silakan kalian pilih mana yang paling masuk akal dari semua alasan yang menjadi dasar teguran dari Prabowo. Tapi apapun alasannya, semuanya sama saja. Itu adalah kritikan dan nyinyiran dari Fadlizon yang memang sudah dari dulu menyerang pemerintah secara terang-terangan. Jujur saja kita nggak tahu kapan Fadlizon akan aktif lagi di media sosial. Tapi memang lebih baik kalau dia nggak usah aktif lagi selamanya. Dia terlalu bising tak jelas, bikin ribut dunia media sosial dengan kritikan sok pinternya, padahal banyak kontroversi. Setidaknya lebih damai kalau tidak ada orang ini. Sementara Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah juga ikut membela si Fadlizon yang ditegur oleh Prabowo Subianto meskipun pada akhirnya dia klarifikasi. Perlu digarisbawahi sekali lagi bahwa saya tidak membela Fadlizon. Yang saya bela adalah hak-hak kita sebagai warga negara dan sebagai pemilih atas wakil kita, kata Fahri. Fahri pun menyebut bahwa seharusnya wakil rakyat mengawasi kinerja pemerintah, bukannya taat pada pimpinan partai politik. Fahri juga mengatakan bahwa DPR seharusnya melakukan pengawasan kepada pemerintah dengan baik. Dan menurutnya, oposisi DPR tidak berjalan semestinya. Logika saya sih simple aja sebenarnya. Kalau Fahri Hamzah mengatakan wakil rakyat mengawasi pemerintah, saya setuju pada poin ini. Yang saya tidak paham sampai sekarang adalah Fadlizon selalu nyinyir kepada satu arah. Nyinyirannya kepada pemerintah. Ini adalah kritikan berat sebelah dan penuh diskriminasi. Sampai sekarang kalau tidak salah, Fadli sampai sekarang tidak pernah mengkritik keras Prabowo. Aneh nggak? Masuk akal nggak kalau Fadli mengkritik Jokowi seolah terlalu banyak cacatnya, sedangkan dia nggak pernah mengkritik Prabowo seolah-olah terlalu sempurna tanpa celah? Itu nonsen. Siapapun pasti punya kekurangan yang perlu dikritik dan dikoreksi. Tapi di mata Fadli, Prabowo seolah kayak orang yang serba sempurna sehingga nggak perlu dikritik. Masuk akal nggak? Dari sini saja sudah ngawur kan? Makanya Fadli tidak layak menjadi wakil rakyat. Lebih cocok disebut wakilnya orang-orang yang tidak senang, benci atau sakit hati kepada pemerintah. Kalau sudah bersebelah dan tidak adil, ngapain jadi wakil rakyat? Makanya ada bagusnya juga dia diam. Setidaknya berkurang satu orang yang tidak bermutu yang bikin semerawut dunia demokrasi. Suruh saja Fadli kritik Prabowo dan Gerindra dulu deh, baru kita percaya kalau dia ini wakil rakyat. Harus adil kepada semua parpol. Tapi menurut saya awal mula dari semua ini adalah cuitan Fadli soal usulan agar Densus 88 dibubarkan saja. Ini mungkin adalah pemicu yang fatal, dan ketika Fadli bikin cuitan lain entah apa, akhirnya Prabowo tidak punya pilihan selain harus bertindak. Kata orang, sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan terpleset dan jatuh. Fadlizon ini contohnya. Mereka seolah-olah tidak ada yang bisa menegurnya. Akhirnya kena batunya. Bagaimana kondisinya sekarang? Siapa peduli?